Salam, selamat pagi untuk kita semua. Ya, apa kabar kalian hari ini? Ya, puji Tuhan, kalian sehat-sehat hari ini. Kita semangat ya untuk belajar hari ini. Ya, sebelum kita mulai pelajaran kita, seperti biasa kita akan menyanyi dan berdoa. Hari ini kita akan menyanyikan lagu Burung Pipit yang Kecil. Semuanya tahu? Kita akan nyanyi sama-sama yang semangat deh. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Kita akan berdoa. Ayo semua mengambil sikap doa yang baik. Kita akan doa sama-sama, doa Bapa kami. Mari kita ucapkan bersama-sama. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, hari ini kita akan belajar tentang Amos, manusia biasa yang dipilih Tuhan. Kita ulang sama-sama pelajaran kita hari ini tentang apa? Amos, manusia biasa yang dipilih Tuhan. Nah, sebelum itu kita akan mengetahui apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Mari kita lihat sama-sama. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, memahami bahwa manusia mempunyai keistimewaan sendiri-sendiri. Jadi setelah kalian belajar hari ini hal pertama yang kalian dapatkan, yaitu kalian dapat memahami bahwa manusia mempunyai keistimewaan sendiri-sendiri. Terus yang kedua, kalian dapat membuat daftar kemampuan dan tidak kemampuan yang kalian miliki. Yang ketiga, kalian bisa mengungkapkan perasaan kalian jika ada yang menyebut kamu anak istimewa. Terus yang keempat, menceritakan kembali panggilan Tuhan kepada Amos. Yang kelima, mengemukakan hukuman Tuhan kepada bangsa Israel. Kalian dapat mengemukakan sebentar. Dan yang keenam, menuliskan pengamatan tentang orang-orang biasa yang dipakai oleh Tuhan. Nah, menurut kalian, apa itu anak istimewa? Yang mana menurut kalian anak istimewa? Ya, pintar. Jadi, seperti yang kalian sudah ungkapkan, ya, anak istimewa itu contohnya kalau dia tampan atau cantik, atau kalau dia memiliki nilai yang bagus, memiliki orang tua yang kaya raya, atau orang tua yang terpandang, memiliki rumah yang bagus. Tetapi menurut firman Tuhan,
Kalian masih ingat kan pelajaran kita yang lalu? Kita itu sebenarnya semua istimewa karena apa? Karena kita diciptakan menurut gambar dan rupanya siapa? Masih ingat? Ya pintar. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kita ini adalah gambar dan rupa Allah. Jadi kita istimewa di mata siapa? Kita istimewa di mata Tuhan. Jadi tidak hanya karena kita cantik atau tampan, tidak hanya karena orang tua kita kaya, tidak hanya karena kita bisa dapat nilai yang bagus, tetapi kita istimewa tadi karena kita adalah gambar dan rupa Tuhan. Selain itu, pasti semua orang diberikan kelebihan dan kekurangan oleh Tuhan. Nah, contohnya kita punya talenta, yaitu ada yang bisa main bola, yang terampil bermain bola, ada yang pintar bermain musik, ada yang suaranya merdu, dia pintar menyanyi, dan ada orang yang ringan tangan, suka membantu orang lain. Itu namanya talenta atau kelebihan yang diberikan oleh Tuhan. Dan talenta-talenta ini kita bisa gunakan untuk dipakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Pernah tidak kalian disebut oleh orang sebagai anak istimewa? Nah, kalau pernah, kalian coba ungkapkan kalian punya perasaan. Kalau kalian disebut kamu anak istimewa. Ya, terima kasih yang sudah mengungkapkan perasaannya kalau disebut kamu anak istimewa. Buat teman-teman yang belum pernah orang sebut kalian sebagai anak istimewa, jangan bersedih. Kita istimewa di mata Tuhan. Jadi kalau ada orang yang menyebutkan kita sebagai anak istimewa, pasti kita senang, kita bangga, dan kita pasti bahagia. Nah, tadi kan kita sudah belajar masing-masing orang mempunyai talenta yang diberikan oleh Tuhan. Contohnya yang tadi itu ada yang terampil main bola, ada yang pintar main musik, ada yang punya suara merdu dan lain sebagainya. Nah, kalian coba kalian ingat-ingat dalam diri kalian. Saya bisa apa? Apa yang saya bisa dan apa yang saya tidak bisa. Kalian bisa membuat daftar kemampuan dan ketidakmampuan yang kalian miliki. Jadi contohnya tadi, saya bisa menyanyi, tapi saya tidak bisa main musik. Kalian buat daftarnya, ya silakan membuat. Nah, sekarang kita akan membaca kitab dan kita akan berdiskusi. Ayo kita buat kelompok. Nah, di dalam kelompok ini kita akan baca Alkitab. Alkitab dari bagian mana saja yang kita bacakan? Mari kita lihat sama-sama. Dari kitab Amos pasal 1 ayat 1, Amos 5 pasal 4 ayat 6, dan Amos pasal 7 ayat 14. Nah, dalam kalian membaca Alkitab, kalian akan menemukan informasi dan berdiskusi bersama-sama dalam kelompok. Ingat, semuanya harus terlibat aktif untuk berdiskusi ya. Kalian akan temukan bagaimana tentang kehidupan Amos, manusia yang dipilih oleh Tuhan. Setelah itu kalian akan menuliskannya
dan akan menyampaikan hasil diskusinya sebentar. Selamat berdiskusi. Ya, sekarang silakan menyampaikan hasil diskusinya. Kita mulai dari kelompok berapa? Ya, baik, kita akan mulai dari kelompok 1. Untuk kalian yang sudah menyampaikan hasil diskusinya, mari kita berikan tepuk tangan untuk kita semua. Ya, dan hasil diskusi silakan dipajang di tempat pemajangan. Ya, dari hasil diskusi tadi dan dari kitab yang kalian sudah bacakan, kita belajar beberapa hal. Yang pertama, tadi kita belajar tentang siapa itu Amos. Ayo, siapa yang bisa sebutkan siapa Amos? Ya, pintar sekali. Amos adalah seorang peternak domba dan pembungut buah arah hutan. Kira-kira kalau seorang peternak dan pemungut buah arah hutan itu dia orang kaya atau tidak? Ya, Amos bukan orang kaya raya, tetapi dia dipilih oleh Tuhan. Jadi jangan ada yang merasa minder, saya bukan orang kaya ini, saya punya orang tua tidak terpandang, kemudian merasa minder, pasti saya tidak dipakai oleh Tuhan. Oh tidak, ini apa sih ini tadi kita belajar? Dia bukan orang kaya, tetapi dia dipakai dan dipilih oleh Tuhan. Terus hal yang kedua, Amos orang biasa yang dipilih oleh Allah untuk menjadi penyambung lidah Allah untuk menegur kesalahan orang Israel. Dia bukan orang yang pintar berpidato, dia bukan orang yang biasa berbicara di depan umum, tetapi dia dipakai oleh Tuhan. Jadi untuk kita jangan malu kalau kita belum terbiasa berbicara di depan orang lain. Tidak usah malu, tidak usah minder. Bisa saja suatu saat kita dipakai oleh Tuhan. Sama seperti Amos tadi. Dia sebenarnya tidak biasa berbicara di depan orang lain, tetapi dia dipakai oleh Tuhan sangat luar biasa. Ini dia harus menyampaikan suara Allah kepada sebuah bangsa yang besar, kepada bangsa Israel yang jumlahnya banyak, lebih banyak dari kita, lebih banyak dari masyarakat di desa kita. Dan Amos tidak malu, Amos tidak takut, karena dia tahu bahwa dia dipilih oleh Tuhan dan Tuhan pasti akan menolong Amos untuk pintar berbicara. Hal yang berikut tadi, siapa yang tadi setelah kalian belajar, kalian ingat tidak? Kesalahan atau pelanggaran apa saja yang dilakukan oleh orang Israel sehingga Amos menegur mereka? Ya, pintar. Kesalahan atau bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh orang Israel adalah yang pertama, penduduk Samaria kacau dan suka memeras. Jadi penduduk Samaria atau orang Israel itu, mereka hidupnya kacau, mereka suka memeras orang lain, suka merampas milik orang lain, suka merampas hak orang lain. Dan itu pasti Tuhan tidak senang, Tuhan marah, Tuhan sedih lihat kelakuan orang Samaria. Yang berikut, wanita-wanita Samaria yang menumpuk kekayaan. Jadi wanita-wanita atau perempuan-perempuan Samaria itu suka menumpuk harta, suka menumpuk kekayaan. Jadi mereka menyimpan kekayaan mereka sudah bertambah banyak. Dan sekalipun mereka melihat orang yang susah, orang yang miskin, mereka tidak mau tolong, karena mereka hanya pikir bagaimana mereka punya kekayaan semakin bertambah banyak, semakin bertambah banyak. Mereka tidak mau kalau kekayaan mereka berkurang, dan ini tidak menyenangkan hati Tuhan. Tuhan marah. Terus yang berikut, mereka yang suka menindas yang lemah. Jadi
pelanggaran yang mereka lakukan juga adalah mereka suka menindas orang yang lemah, mereka suka menindas orang yang miskin. Bukan mereka tolong orang yang lemah, bukan mereka tolong orang yang miskin, tapi mereka semakin tindas. Mereka semakin melakukan kekerasan dan kejahatan terhadap orang lemah dan orang miskin. Ya, pelanggaran yang berikut yang mereka buat adalah kebiasaan berjualan untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Jadi mereka berjualan supaya mereka dapat keuntungan yang besar, keuntungan yang paling banyak. Dan Tuhan marah itu. Tuhan tidak suka hal seperti itu. Ya, itu tadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang Israel sehingga Allah marah terhadap mereka. Tuhan mau menghukum mereka, tetapi sebelum Tuhan menghukum mereka, Tuhan tadi memilih Amos yang adalah orang yang biasa saja, bukan orang kaya, bukan orang pintar, bukan orang hebat, tetapi Tuhan mau memilih dan memakai Amos untuk menegur orang Israel supaya mereka jangan terus berbuat kejahatan. Akhirnya nanti Tuhan menghukum mereka, dan semoga ya orang Israel mendengarkan apa yang ditegur oleh Amos tadi. Mereka mendengarkan suara Allah yang disampaikan oleh Amos untuk menegur mereka sehingga mereka tidak hancur, sehingga mereka tidak dihukum oleh Tuhan. Nah, anak-anakku sekalian, hari ini kalian akan diberi tugas untuk mengamati dan mengingat orang-orang yang ada di sekitar kalian, orang-orang yang kalian kenal dengan baik ya, orang-orang kalian kenal. Contohnya orang-orang di sekitar lingkungan sekolah, orang-orang di sekitar rumah, orang-orang di lingkungan gereja yang menurut kalian sama seperti Amos ini. Sebenarnya dia orang biasa saja, tidak ada istimewa-istimewanya, tetapi dia dipakai oleh Tuhan. Ayo kalian buat dan kalian mengerjakan tugas yang ada di lembar kerja peserta didik. Ya, pelajaran hari ini mengingatkan kita untuk kita tidak melihat orang dari wajahnya, dari harta yang dia miliki. Jadi kita belajar dari Tuhan bagaimana memilih Amos, bukan karena dia sudah pintar memang, atau bukan karena dia orang kaya, atau bukan karena dia tampan, tapi Tuhan memilih Amos dari hati. Tuhan melihat hati. Jadi yang paling utama itu adalah hati. Jadi Amos, sekalipun dia tidak mampu, dia tidak bisa berbicara di depan orang, tetapi dia dipakai oleh Tuhan untuk menjadi sangat luar biasa untuk menegur pelanggaran bangsa-bangsa Israel supaya mereka bertobat. Kita juga, biar kita masih anak-anak, kita jangan takut menegur orang. Kalau ada yang salah, kalau ada yang tidak melakukan kehendak Allah dan kita tahu pasti itu, contohnya kalau ada teman yang mencuri, kita jangan biarkan dia mencuri. Padahal kita tahu itu salah. Kita harus berani untuk menegur dia. Bilang, dia tidak boleh mencuri. Itu melanggar perintah Tuhan. Itu salah satu cara kita mau dipakai oleh Tuhan untuk menegur orang lain dari kesalahan. Jangan lagi kalau lihat teman mencuri, kita juga ikut pergi mencuri. Lihat teman berkelahi, kita juga ikut berkelahi. Itu Tuhan tidak suka. Itu bukan cara Tuhan memakai kita. Cara Tuhan memakai kita itu adalah supaya kita melakukan kehendak Tuhan. Kita melakukan apa yang Tuhan mau. Nah, kita tahu dari mana apa yang Tuhan mau itu. Kita belajar dari hal kita. Ya, kita belajar dari
Alkitab. Semua suka membaca Alkitab tidak di rumah? Semuanya suka membaca Alkitab. Jadi dari Alkitab kita bisa tahu apa yang merupakan kehendak Tuhan, apa yang merupakan kehendak Tuhan. Banyak hal kita dapati di Alkitab. Jadi kita sama-sama harus rajin membaca Alkitab di rumah supaya kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dan kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan. Kita dipakai oleh Tuhan untuk menjadi terang buat orang-orang di sekitar. Kita bisa menjadi teladan buat orang lain, bisa menjadi contoh buat teman-teman, baik itu di sekolah, di rumah, di sekolah minggu, di mana saja kita berada. Kita bisa menjadi contoh, kita bisa menjadi terang, dan orang mengenal Tuhan karena perbuatan yang kita lakukan, bukan hanya sekedar ngomong-ngomong. Jadi tidak tunggu orang harus pintar ngomong baru bisa dipakai oleh Tuhan, tetapi Tuhan akan memperlengkapi kita dengan kemampuan. Sama seperti Amos tadi yang hanya orang biasa, orang yang tidak pandai berbicara, tetapi Tuhan memperlengkapi Amos untuk dipakai menjadi alatnya. Sekali lagi ingat, harus ingat terus, ini hanya karena hati yang tulus, hati yang taat, hati yang mau melakukan kehendak Tuhan. Jadi jangan takut dengan tadi ketidakmampuan yang kalian sudah daftar tadi. Jangan takut dengan ketidakmampuan yang kalian miliki, karena kalian masih bisa belajar. Amos juga pasti belajar tadi supaya dia bisa berbicara di depan orang banyak. Dia bisa menyampaikan suara Allah kepada orang Israel. Apalagi kita sekarang, kita masih sangat muda, kita masih lebih muda dari Amos. Kita masih punya waktu yang panjang, waktu yang banyak untuk belajar. Dan kita bisa belajar setiap hari, belajar untuk menjadi lebih baik, sehingga ketidakmampuan yang kita miliki tadi bisa kita tutupi dengan kita belajar. Kita bisa capek, kita bisa mampu hal-hal yang kita belum mampu kita lakukan. Kalau kita mau belajar, kita bisa mampu. Kita semua dulu kan tidak langsung bisa membaca dan menulis. Kita harus belajar dulu. Kita tidak mampu membaca dan menulis. Semua orang tidak ada yang langsung bisa membaca dan menulis. Tetapi dengan belajar kita akan mampu. Jadi mari kita belajar, kita berusaha dan bekerja. Pasti Tuhan akan memberkati usaha dan kerja kita. Orang yang mau berusaha, orang yang mau dipakai oleh Tuhan, pasti Tuhan akan tolong. Tuhan akan berikan kemampuan. Asal jangan bermalas-malas sendiri, saya tidak bisa, saya tidak bisa. Saya tidak tahu, memang itu tidak boleh begitu. Anak Tuhan itu harus mau belajar. Anak Tuhan itu harus mau diproses tiap hari, mau belajar tiap hari. Bukan belajar untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, tetapi melakukan hal-hal yang baik, hal-hal tadi yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, jadi ingat ya, sekalipun kita punya kelemahan, punya keterbatasan, kita bukan orang kaya, kita tidak pintar-pintar amat, kita punya nilai pas-pas, tapi kita jangan minder. Karena tadi ingat yang pertama, kita istimewa di hadapan Tuhan karena kita diciptakan menurut gambaran rupa Allah. Dan yang berikut, kita semua mempunyai keistimewaan, kita mempunyai kelebihan masing-masing. Kita punya kelebihan, dan kelebihan kita itu kita pakai untuk kita melakukan kehendak Tuhan, untuk kita melakukan perintah Tuhan. Jangan seperti orang Israel tadi, mereka melakukan kejahatan, mereka melakukan pelanggaran sehingga Tuhan marah terhadap mereka. Kita semua ini kan anak-anak Tuhan. Oleh karena itu kita harus melakukan perintah Tuhan. Nah, siapa di sini yang mau dipakai oleh Tuhan? Ya,
dipakai oleh Tuhan, ibu juga mau dipakai oleh Tuhan. Salah satu cara Tuhan memakai ibu adalah seperti sekarang ini, mengajarkan kalian, mengajarkan orang lain tentang kasih Tuhan. Kalian juga bisa dipakai oleh Tuhan. Sama seperti Amos tadi, Tuhan tidak memandang rupa Amos, Tuhan tidak memandang siapa Amos, tetapi Tuhan memilih Amos karena Amos punya hati yang tulus, punya hati yang taat, mau mengikuti perintah Tuhan. Bisa saja tadi Amos disuruh oleh Tuhan untuk menegur orang Israel, kemudian Amos tidak mau, saya tidak mau. Siapa di sini yang biasa kalau orang tua minta tolong di rumah kemudian tidak mau? Nah, jangan begitu ya. Kalau orang tua minta tolong harus taat, sama seperti Amos. Dia mau taat untuk melakukan perintah Tuhan. Dia pergi untuk menegur bangsa Israel supaya mereka bertobat. Nah, siapapun kita di sini, siapapun orang tua kita, apapun latar belakang kita, kita adalah orang-orang yang istimewa di mata Tuhan. Mari kita memberikan hati kita, mari kita memberikan hidup kita, kemampuan-kemampuan yang kita miliki tadi untuk menjadi alat Tuhan, untuk dipakai oleh Tuhan, supaya kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Kita bisa menyebar kasih Tuhan untuk orang lain. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, ada yang bisa menyebutkan apa saja yang kita belajar hari ini, tentang apa saja? Ayo, siapa yang bisa sebut tentang pelajaran kita hari ini? Ya, Indah kata. Indah bisa menyebutkan yang lain lagi. Ya, Joni pintar. Nah, pintar, semuanya pintar ya. Jadi hari ini kita belajar tentang Amos, orang yang biasa yang dipakai oleh Tuhan. Amos bukan orang yang memiliki kepandaian untuk berbicara di depan orang banyak. Amos juga bukan seorang nabi, tapi dipilih oleh Allah untuk menjadi nabi, untuk menegur bangsa Israel agar mereka hidup berkenan di hadapan Tuhan. Nah, jadi sekali lagi kita, sekalipun kita memiliki keterbatasan dan kelemahan, tetapi kita harus mau dipakai oleh Allah, karena Allah memilih kita. Allah memilih kita untuk menjadi anak-anak yang percaya. Jadi pasti Allah juga akan memilih kita untuk menjadi anaknya, sama seperti Amos dipilih oleh Tuhan. Tuhan pasti juga mau memakai kita untuk kita menyebarkan kebaikan untuk orang lain, untuk kita menjadi berkat, untuk kita menebar kasih Tuhan. Jadi melalui kita orang bisa mengenal siapa itu Tuhan, karena kita melakukan kehendak Tuhan. Jadi mari mulai dari sekarang kita berjanji kepada diri kita sendiri bahwa dengan segala kelemahan saya yang ada, saya tidak mau lagi jadi anak yang minder. Saya tidak mau lagi menjadi anak yang malu-malu, tapi saya mau berani. Saya mau dipakai oleh Tuhan dengan tulus hati. Tuhan pasti akan mendengarkan doa-doa kita asal dengan hati yang tulus. Ya, kita akan mengakhiri pelajaran kita hari ini. Tapi sebelumnya kita akan berdoa, kita akan berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan sudah memimpin kita dalam belajar mata pelajaran pendidikan hari anak Kristen hari ini.
Siapa seorang yang bisa memimpin kita dalam doa? Ya, John yang akan memimpin kita dalam doa. Ya, sampai di sini pertemuan kita hari ini, dan minggu depan kita akan ketemu lagi. Ibu harap semuanya tetap sehat-sehat, semuanya